Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Apakah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sepertinya sudah siap untuk belajar. Langsung saja Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Adli Akbar. Hadir, Bu. Marisa. Hadir, Bu. Seli. Hadir, Bu. Dwi Rahayu. Hadir. Nur Fariha. Hadir, Bu. Wisnu. Hadir. Ahmad Kurniawan. Elia Hadir. Citra. Hadir, Bu. Ratna Sari. Hadir. Tiara Aziza. Hadir, Bu. Bilkis. Oke, kita hadir semua hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah, Ibu persilakan untuk anak-anak menyiapkan alat tulisnya di atas meja dan memeriksa kerapian. Langsung saja, adapun topik yang akan Ibu jelaskan pada hari ini yaitu tentang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Tujuan pembelajaran Ibu hari ini, yang pertama, mengenal kerajaan Demak, yang kedua, kerajaan Cirebon, yang ketiga, kerajaan Banten. Baiklah, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, kerajaan Demak. Seperti gambar yang akan Ibu tampilkan seperti ini, kerajaan Demak pada zaman dahulu. Oke, apa itu kerajaan Demak? Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pada masa itu. Kerajaan Demak, siapa pendirinya? Pendirinya adalah Raden Fatah atau bisa kita sebut dengan Fatahila. Ini gambar dari Raden Fatahila. Nah, langsung saja. Demak itu memiliki peran yang sangat penting dan peran yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada masa itu. Demak juga memiliki sebuah masjid yang disebut juga dengan Masjid Agung Demak. Siapa pendiri masjid itu? Pendirinya adalah Wali Songo. Apa itu Wali Songo? Wali Songo adalah 9 wali. Wali Songo, Wali Songo. Songo berasal dari bahasa Jawa yaitu 9. Jadi Wali Songo adalah 9 wali. Wali juga memiliki peran dalam membantu Demak mempertahankan wilayahnya dan memperluas wilayah di bagian Jepara, Pati, Rembang, pada Kepulauan Selat Karimata dan Kepulauan Kalimantan. Demak juga memiliki pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jepara dan Gresik. Yang kedua yaitu kerajaan Cirebon. Nah, ini adalah gambar dari kerajaan Cirebon pada zaman dahulu. Siapa pendiri kerajaan Cirebon? Pendirinya adalah Walang Sungsang. Ini gambar dari Walang Sungsang. Namun, kerajaan Cirebon mendapatkan kesultanan pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, siapa Sunan Gunung Jati? Dia adalah salah satu dari Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa Barat, di Pulau Jawa bagian barat atau Jawa Barat, yang meliputi Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, Cirebon, Banten, dan seluruh daerah di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati juga dikenal sebagai pendiri dinasti raja-raja di Kesultanan Cirebon dan Banten. Namun, Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dan digantikan oleh Raden Fatahila atau Raden Fatah. Namun dia hanya memerintah 2 tahun saja. Dia wafat pada tahun 1570. Sebenarnya sebelum Raden Fatahila ada satu pangeran yang akan dijadikan sebagai pemimpin, yaitu Pangeran Adipati
cucu dari Sunan Gunung Jati. Namun sepeninggalan itu dia wafat terlebih dahulu pada tahun 1565. Namun karena tidak ada lagi yang layak menjadi pengganti menjadi raja, maka naik tahtalah anak kandung dari Adipati, anak tertuanya yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas memerintah selama 79 tahun dan digantikan oleh Ageng Tirtayasa. Namun pada masa itu dia memecah Cirebon menjadi 2 kesultanan, yaitu Kesepuan dan Kenoman. Baiklah, yang ketiga tadi Ibu akan menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Seperti apa Kerajaan Banten? Ini gambar dari Kerajaan Banten pada zaman dahulu. Kerajaan Banten pada zaman dahulu dikenal dengan Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Namun dengan datangnya pasukan Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah bersama Maulana Hasanuddin, dia memperluas serta menyebarkan dakwah Islam pada masa itu. Dia pun melakukan penaklukan terhadap Kerajaan Sunda. Dan Raja Hasanuddin dan Maulana Hasanuddin pun melakukan kontak dagang dengan Minangkabau, yaitu Raja Indrapura. Dengan Raja Indrapura, akhirnya seiring runtuhnya Demak, Banten pun melepaskan diri dari Kerajaan Sunda dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada masa itu naik tahtalah anak dari Maulana Hasanuddin, yaitu Maulana Yusuf. Dia pun memerintah Banten pada masa itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Banten memiliki kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu Banten memiliki kejayaan yang diakui oleh kerajaan-kerajaan lain, karena dia pun memiliki armada pada saat itu, armada yang sangat mengesankan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kerajaan Islam di Jawa. Ada 3 kerajaan tadi, Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten. Adapun 3 pendirinya, Kerajaan Demak didirikan oleh Fathahillah, Kerajaan Cirebon didirikan oleh Walang Sungsang, Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin. Itulah penjelasan Ibu tadi. Ibu akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah untuk siswa-siswa Ibu sekalian. Tolong dari 3 gambar yang Ibu tampilkan tadi, dari 3 tokoh yang Ibu paparkan tadi, tolong kalian cari biodata dari tokoh-tokoh, masing-masing tokoh-tokoh tersebut. Dan minggu depan Ibu akan menanyakan kembali tugas yang Ibu berikan pada minggu ini, dan Ibu akan menanyakan kembali materi yang Ibu jelaskan pada hari ini. Baiklah, jika ada kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.